secara sah. Berarti reliable dan valid ketika kita melakukan pengukuran kepada sampel yang memiliki homogenitas yang sama. Misalnya remaja sekolah, sama-sama remaja. Misalnya usia dewasa awal. Nah, ketika kita belum memiliki questionnaire yang sudah baku atau belum diadaptasi ke dalam bahasa dan budaya Indonesia, itu diminta untuk melakukan adaptasi atau membuat ulang butir alat ukurnya. Nah, biasanya yang paling baik adalah kita mengadaptasi per dimensinya itu dibuat pernyataannya 3 sampai 5 item pernyataan. Nah, yang kita lakukan kemarin ya, yang kita lakukan saat ini adalah cara adaptasi yang sederhana. Karena kita masih dalam pembelajaran ya, kita Bapak paksakan satu dimensi harus 5. Kalau dari alat ukur yang kita gunakan punya Top Algeyer Carozino ini dari kelompok Wafi dan teman-teman, harusnya item pernyataan yang dibuat adalah sebanyak 5 kali 5 dimensi, berarti 25 pernyataan. Berarti terkait dimensi kesejahteraan mahasiswa itu harus ada 5 pernyataan yang mewakili. Jadi tidak hanya pernyataan saya merasa ceria dan semangat. Ya, mungkin ada tambah lagi, saya merasa dapat mengerjakan tugas dengan baik misalnya. Atau saya merasa tidak semangat ketika bangun di pagi hari. Jadi nanti setiap dimensi itu minimal akan diwakili oleh 5 pernyataan atau pertanyaan. Ya. Begitupun pada dimensi pandangan mahasiswa. Nanti ada 5 hasil adaptasi atau 5 pernyataan dan pertanyaan. Saya merasa tenang dan santai. Saya dapat mengikuti kuliah dengan baik, misalnya. Saya merasa mengerti apa yang diajarkan oleh dosen atau guru saya. Nah, nanti pada pembuatan adaptasi alat ukur, nanti ada yang namanya istilah favorable dan unfavorable. Favorable itu artinya pernyataan yang berjenis positif atau muatan positif. Biasanya tidak berisi pernyataan atau kata-kata negatif. Kalau isinya adalah pernyataan atau kata-kata negatif ya, yang muatannya negatif itu bernama unfavorable, pernyataan negatif. Nah, kadang-kadang juga di dalam kita membuat adaptasi itu biasanya ada pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Misalnya favorable sebanyak 3 pernyataan positif yang dibuat dan 2 pernyataan positif, 2 pernyataan negatif yang dibuat. Kenapa perlu lebih banyak? Karena ketika kita uji validitas, kalau misalnya ada pernyataan yang tidak valid, otomatis pernyataan itu seyogyanya harus diubah dan dilakukan uji ulang kembali. Itu tahapan benarnya. Tetapi karena kita masih kondisinya mahasiswa ya, mengejar waktu untuk skripsi, maka ada istilah kita item gugur atau item dibuang. Jadi kalau misalnya ada 5 pernyataan dari satu dimensi tadi, ada 2 yang tidak valid, kita bisa membuang 2 pernyataan yang tidak valid tadi, sehingga kita bisa masih memiliki 3 pernyataan yang masih valid dan reliable. Itu alasan kenapa dari setiap dimensi itu pernyataannya itu dilebihkan dari 3 pernyataan butirnya, dengan asumsi kalau misalnya ada pernyataan atau pertanyaan yang tidak valid, kita masih memiliki butir yang mewakili dimensi atau aspek tersebut. Itu ya adik-adik kenapa perlu dilebih banyakkan. Kalau yang kita lakukan sekarang adalah mini riset sederhana, sehingga
dari kuesioner atau dari dimensi yang adik-adik dapatkan, adik-adik hanya diminta untuk mengadaptasi secara langsung. Ya, yang penting di mata kuliah ini adik tahu bagaimana sih membuat adaptasi alat ukur. Ternyata perlu yang namanya adjustment atau perlu direview oleh orang yang ahli. Dan dalam mata kuliah ini yang mereview adalah Bapak sendiri, biar gampang ya. Kalau kita ke dosen lain, nanti takutnya sedang sibuk. Nah, biasanya untuk expert judgment ini ada 3 orang expert judgment yang menilai. Dan yang menilai ini tidak apa-apa kalau misalnya bukan dosen dari psikologi Gunawan. Misalnya, saya punya kenalan teman kuliah di psikologi Atmajaya atau dia kuliah di psikologi UI. Nah, kita bisa minta referensi kepada teman kita, boleh nggak ada dosen dia, atau kita minta ada nggak sih dosen bisa membantu saya untuk mereview hasil dari kuesioner yang sudah saya adaptasi. Jadi kita minta tolong kepada dosen lain atau psikolog lain yang dinilai expert ahli dalam bidangnya untuk menilai pernyataan yang kita buat. Ya, jadi realnya kenyataannya itu kita perlu 3 expert judgment, minimal 2 expert judgment ya, minimal 2 lah. Misalnya kalau ke pepet, baiknya 3 expert judgment, kemudian dia memberikan penilaian, baru nanti setelah itu adik-adik kayak yang dilakukan minggu lalu membuat item tersebut ke dalam G-form untuk dibagikan kepada beberapa sampel untuk kita ketahui hasil dari validitas dan reliabilitasnya. Itu biasanya seperti demikian tahapan untuk kita melakukan adaptasi dari alat ukur. Kita share. Nah, kalau zaman dulu kita masih paper based. Kuesioner yang adik-adik buat itu di fotokopi, disebar ke orang lain, kepada sampelnya. Nanti baru di coding. Kalau kita menggunakan Gform, secara otomatis gampang, udah kita tahu samplingnya, ya, sampelnya isinya apa saja untuk jawabannya, yang mana yang setuju, yang mana sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya, ya. Itu stepnya ya. Nah, dan kita sudah mempelajari cara menganalisa data atau pengolahan data untuk mengetahui apakah variabel itu, item pernyataan atau pertanyaannya sudah reliable atau sudah valid. Kita bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Alpha-Cronbach, atau menggunakan Pearson correlation. Cuman yang paling gampang yang biasa kita pelajari menggunakan Alpha-Cronbach nantinya ya, itu. Nah, untuk tugas minggu ini adalah adik-adik diminta untuk melakukan uji coba. Uji coba pertama terkait dengan kuesioner yang sudah didapatkan. Kita akan melihat dengan kuesioner sekarang, kira-kira item atau butir pernyataan kita, apakah semua sudah valid dan reliable atau tidak. Kita akan lihat, ya. Ini untuk tugas kita hari ini. Oke. Nah, untuk sejauh ini dapat dipahami tahapan dari pengadaptasian alat ukur sebelum kita melihat hasil dari pengolahan data melalui Gform yang telah dikumpulkan. Ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke. Kalau belum, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Adik-adik ya, step selanjutnya, share screen, mungkin screen aja. Nah, ya ini sudah muncul dalam bentuk aplikasi SPSS adik-adik ya. Ini asumsinya kita sudah menginput butir-butir pernyataan ke dalam SPSS dari butir-butir Gform yang telah dibagikan. Nah, asumsinya ini adalah variabel yang kita akan lakukan uji coba, try out untuk adaptasi
alat ukurnya. Misalnya ini adalah alat ukur self compassion. Iya, self compassion ada 46 butir pernyataan atau pertanyaan. Nah, semoga adik-adik masih ingat langkah untuk melakukan validitas dan reliabilitas ya. Oke ya, kita akan mereview caranya ya. Kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita coba cari bagian analyze ya, bagian analyze, kemudian kita ke yang namanya scale ya. Analyze, scale, and then kita pilih reliability analysis. Oke, ingat ya, kita input datanya ke dalam software SPSS, kemudian ingat data view-nya dalam bentuk kode adik-adik ya. Ini, remember yang kita input adalah kodenya. Misalnya kemarin, misalnya sangat tidak setuju skornya adalah 1, tidak setuju skornya 2, cukup atau netral skornya 3, setuju skornya 4, dan skor sangat setuju skornya 5. Kita input di bagian data view. Jangan lupa diinput dulu. Jadi hasil dari Excel-nya bisa kita ubah kodenya ke dalam angka. Gunakan replace all saja ya. Di Excel, kemudian find kata sangat tidak setuju, misalnya kita replace all menjadi angka 1. Oke? Nah, jadi kita kembali lagi ke SPSS-nya, silakan diklik analyze, and then kita memilih langkah selanjutnya scale, reliability analysis. Analyze, scale, reliability analysis, dan kemudian muncul tabelnya. Adik-adik bisa masukkan semua itemnya. Semua item ya adik-adik ya, karena kita akan menguji validitas semua item pernyataan atau pertanyaannya. Gampangnya silakan control all, berarti control all semuanya diklik tanda panah ke kanan, and then diklik statistik. Oke, muncul tabel baru. Silakan nanti adik-adik checklist scale if item delete, and then item correlation, summarize-nya juga correlation. Oke, silakan continue. Bapak ulangi, nanti silakan klik scale if item delete, kemudian item intern itemnya correlation, summarize-nya correlation, and then you can click continue, and then ini udah alpha ya, cukup alpha sudah oke, karena kita menggunakan alpha converts. Silakan klik oke, maka akan muncul hasil dari reliability-nya. Oke, dari hasilnya adik-adik bisa lihat untuk hasil reliabilitasnya sebesar 0,812. Dengan asumsi 0,812 itu adalah item pernyataannya sudah baik reliabilitasnya. Tetapi sekarang kita lihat, walaupun reliabilitasnya cukup baik dengan asumsi sebesar 81%, kita lihat dari hasil validitasnya. Apakah semua item ini sudah valid atau tidak? Nah, kita bisa melihat kalau semester lalu di bagian mana untuk melihat validitas. Bisa bantu Bapak bagian mana untuk mengetahui validitas setiap itemnya? Masih ingat nggak? Yang di bagian correlate, Gimana? correlation. Apa? Anissa? Correlated item total correlation. Ya harus berapa? Corrected item total correlation-nya 0,6 sampai 0,7. 0,30. Kalau 0,6 itu untuk reliabilitas. Ya. Oke, tapi masih ingat untuk melihat validitas adalah menggunakan tabel item total statistik, dan kemudian kita lihat correct item total correlation-nya dengan asumsi adalah skornya harus minimal 0,30. Nah,
Tetapi ternyata dari hasil yang telah kita lakukan, ada item yang tidak valid. Oke, di sini kita lihat ya adik-adik ya. Ternyata pernyataan ketiga masih 0,285, tidak valid. Pernyataan kelima 0,102, nggak valid. Pernyataan keenam, kemudian 7, 8, 9, ya, 13, 15 ini minus, berarti otomatis dia tidak valid. Ini sebagai contoh adik-adik. Ternyata dengan sampel 46, ya, ini sampelnya adik-adik ya, dengan sampel 46 masih banyak item yang tidak valid. Oke, ya. Nomor 20. Dia gerak ya, nggak bisa ya. Nah, ini contohnya aja adik-adik ya. Nah, banyak item yang tidak valid. Oke, jadi adik-adik semua, untuk tugas hari ini adik-adik diminta untuk melihat atau menguji coba percobaan pertama dari questionnaire yang sudah didapatkan di formnya, kira-kira item yang dibuat valid atau tidak dengan cara ini ya. Oke, itu untuk contohnya. Sejauh ini masih ingat ya, untuk ini yang tidak valid, corrected item total correction-nya yang di bawah 0,30. Harapan kita adalah 0,30 ke atas. Oke ya, untuk yang tidak valid, di apakah itemnya adik-adik? Yang untuk tidak valid ini, di apakah? Dibuang. Dibuang, iya. Tapi sebenarnya kalau the real-nya item yang tidak valid bukan dibuang, tapi diganti dengan pernyataan yang lain. Tetapi karena nggak sempat kalau kita ganti lagi, buang-buang waktu lagi, karena harus sebar lagi dari nol. Kemudian kalau nggak valid lagi, buang-buang waktu lagi. Sehingga memang asumsinya item yang tidak valid ini akan dibuang. Ya, dibuang pada percobaan kedua. Jangan untuk hari ini jangan dibuang dulu ya adik-adik ya, untuk percobaan kedua saja. Baru boleh dibuang. Nah, cara ngebuangnya gimana? Cara ngebuangnya tidak boleh sekaligus kita drop out. Ini yang tidak valid ya, 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Ya, tidak ini. Contohnya ya, scale reliability tadi 3, 6, 7. Untuk membuang itemnya kita nggak boleh 3 kita keluarkan, 6 kita keluarkan, 7, 8 tidak. Tapi cara untuk membuang itemnya kita buang satu persatu adik-adik ya. Kita buang satu persatu. Kita lihat item yang paling buruk atau ya skor corrected itemnya paling rendah ya, yang paling tidak valid itu yang pertama kali kita buang. Secara otomatis di sini skor yang minus yang akan kita buang terlebih dahulu. Kalau di sini adalah minusnya itu minus 0,330 item ke 15 ya, kalau nggak salah item ke 15 kalau Bapak lihat di sini. Kita cek ya, yang minus itu yang paling tingginya item ke-15. Item ke-15, 24 ada. Nah, item ke-15 yang paling minus berarti item ke-15 akan kita buang terlebih dahulu adik-adik ya.
Analyze, scale, reliability analysis, kemudian item ke-15 kita drop. Ini untuk percobaan kedua nanti adik-adik ya. Kalau udah terkumpul semua datanya. Oke. Saya buang aja nih 15. Kita lihat perubahan. Nih, reliability-nya meningkat jadi 0,828. Itemnya jadi 45. Kita buang 1. Ada yang nggak valid nggak? Ternyata masih ada. Item 3 masih nggak valid. 3, 5, 6, 8, 9. Ya, tapi berkurang udah 9. 13, 16 minus 16. Kita buang lagi 16 ya. Kita buang lagi 16. Scale. Sampai semuanya valid. 16. So, one by one. Nggak boleh langsung semuanya. Karena nggak benar kalau semuanya. Caranya semuanya. Jadi 0,828. Nah, naik jadi 0,835. Langsung naik banyak. Jadi 44 dari 46 item. Dan kita cek. Masih ada nggak sih yang nggak valid? And then 3 masih nggak valid. 5, 6 masih nggak valid. 8, 9. Ya, masih ada yang minus. 0,93 yang paling tinggi. 0,93 itu berarti item ke-24. Analyze, scale, reliability, 24 dibuang lagi. Jadi 842 naik ya, naik lagi. 3 masih nggak valid, 5, 6 nggak valid. Jadi 8, 9. Jadi 0,09 dia. Berubah lagi ya. Nah, kayak gitu. Jadi satu persatu dibuang dari hasil yang paling kecil. Nah, ini untuk percobaan pertama nanti dikerjakan. Cuman percobaan pertama itu kita pengen tahu berapa item yang tidak valid. Nanti dari hasil ininya diwarnain adik-adik ya, yang mana yang nggak valid di lampiran tugasnya. Di copy, misalnya di copy, ya di copy di sini. Ini ya, ini hasilnya adik-adik ya. Yang nggak valid diwarnain biar Bapak tahu. Warna merah nantinya. Warna merah, atau boleh gini, merah aja. Lebih enak merah ya lihatnya. Nah, jadi nanti tugas hari ini dilihat yang gugur berapa banyak. Nih ya, kita contohkan. Tabelnya nanti di copy aja. Di, hmm, dari 40 item dan 40 sampel, kita lihat how many item fail or invalid. Ini ya. Sekarang kita hitung. Dari 46 item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berdasarkan hasil uji validitas pertama didapatkan hasil dari 46 item atau butir pernyataan yang ada, nilai corrected item correlation, ya, corrected item total, correct item total di bawah
0,30 ada sebanyak 16 item pernyataan. Nah, ini ya, ini langkah pertama kita untuk hari ini tugasnya. Ini diwarnai. Oke. Jadi nanti silakan adik-adik yang sudah dapat data hari ini dilakukan uji coba pertama. Dan nanti minggu depan kita lihat uji coba kedua, masih adakah item yang tidak valid. Kalau misalnya kita tambahkan data yang kita sebar, ya. Tuh. Untuk uji reliability dan validity-nya apakah ada pertanyaan? Masih ingat ya, semoga. Ada nggak pertanyaan atau masih bingung? Oke ya, tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang ini ya, menyambi membuat analisa untuk alat ukurnya. Adik-adik sudah boleh mempersiapkan materi atau bahan untuk ujian akhir kita. Karena ujian akhir kita adalah pembuatan laporan penyusunan untuk psikometri, ya. Di sini kontrak atau variabelnya adalah positif psikologi variabelnya. Nanti sudah ada formatnya. Isi laporan pertama adalah berisi terkait dengan pendahuluan, kenapa penting kita melakukan penelitian terkait variabel yang kita ingin kita kaji. Misalnya kemarin ada variabel well-being, variabel forgiving, variabel self-compassion kalau nggak salah ya. Well-being, ya itu ya. Kerangka teori, berarti teorinya apa saja. Rancangan alat ukurnya, hasil diskusi, saran, insight, atau pembelajarannya. Ini nanti ada judul ujian akhir semester, mata kuliah psikometri, disusun oleh siapa, nama lengkap. Bab 1 pendahuluan adalah fenomena variabel positif psikologi yang akan digunakan. Kalau misalnya yang dibahas adalah forgiving, pemaafan, kita mencari tahu fenomena individu yang memiliki forgiving seperti apa. Apa yang ia rasakan. Misal individu yang memiliki forgiving, ya, orang yang bisa memaafkan itu akan lebih tenang misalnya. Nah, sebaliknya kita bisa ceritakan fenomena individu yang kurang memiliki self compassion, self regulation atau forgiving. Kira-kira dampaknya apa sih kalau kita nggak memiliki kemampuan forgiving? Kalau misalnya kita tidak well-being sebagai individu, kita cantumkan di sini dampak-dampaknya. Jadi dalam fenomena yang kita tuliskan adalah masalah-masalah yang terjadi. Kalau misalnya tidak bisa memaafkan, masalahnya apa saja. Kalau misalnya tidak well-being, masalah yang terjadi apa saja. Misalnya kurang self-regulasi, dampaknya masalahnya apa saja. Jangan lupa, setiap penyampaian atau kutipan dari masalah itu harus mengacu kepada sumber yang kredibel, misalnya dari jurnal atau dari teori-teori perkembangan. Kalau misalnya di usia demikian, usia dewasa awal tidak self regulation, berdasarkan teori perkembangan dari Santrop mengatakan dampaknya adalah ABCD. Santrop, 2018 misalnya. Itu dijelaskan sumbernya. Atau sumber dari berita, ya, dari berita, dari data statistik, ya, di koran dan sebagainya, bahwa mengatakan individu yang sulit untuk memaafkan
biasanya berdampak yang jadi tidak tenang, misalnya sebesar 20% misalnya individu yang mengalami depresi berdasarkan hasil penelitian si A tahun 2020 mengatakan merupakan dampak dari masalah yang dialami individu tersebut sulit ditemukan. Jadi harus diikuti sumbernya dari mana saja. Kemudian karena kita bahas terkait dengan self compassion, regulation atau well-being, dijelaskan juga mengapa self compassion, mengapa well-being itu penting bagi individunya atau bagi kelompok atau komunitas, dijelaskan saja apa. Kemudian dampak kurangnya self-regulation, self-compassion, forgiving, well-being apa? Ini juga ya, metodenya seperti apa, tujuan manfaat dari assessment, psychological assessment, khususnya konstruk variabel yang digunakan. Kemudian metode asesmennya itu seperti apa? Apa perbandingan antara questionnaire self-regulation ini yang kalian buat dengan self-regulation yang sudah ada, yang dari luar, apa kritiknya dibuat ya. Usulannya untuk mengantisipasi kritik itu apa yang disarankan untuk bisa alat ukur yang dibuat ini jadi bagus-bagus banget. Ini kerangka teorinya dibuat definisi dari well-being. Ada kutipannya. Konstruk dimensi dari well-being. Ada apa saja. Convergent evidence berarti penelitian sebelumnya terkait dengan well-being. Apa sih hasil penelitiannya terkait dengan validitas dan reliabilitasnya. Kemudian dari kriterion dari konstruk well-being, self-regulation, self-compassion, kira-kira dari penelitian sebelumnya bagaimana hasil dari validitas reliabilitasnya. Yang ke 2.5, 2.6 adalah contoh metode asesmennya. Hasil validitas dan reliabilitasnya seperti apa, ini contohnya saja ya. Bab 3 ini rancangan metode asesmen yang digunakan. Ini misalnya well-being, dimensinya apa saja ya. Misalnya saya delete ya dimensinya. Misalnya well-being dimensinya adalah kesejahteraan mahasiswa. Kesejahteraan mahasiswa indikatornya adalah felt cheerful and good spirits. Ya, jadi indikatornya felt cheerful and good spirit, merasa ceria dan semangat. Sumbernya dari Top Algayer Carozino ya, tahun 98. Rancangan butirnya yang dibuat kalian. Saya merasa ceria dan semangat. Tulis saya merasa ceria dan semangat. Valensinya berarti itu pernyataan negatif, pernyataan positif. Silakan diberikan tanda positif nantinya. Rancangan responnya itu apakah skala Likert-nya menggunakan 4 pernyataan, sangat tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju, setuju dan tidak setuju misalnya, atau sampai 7 atau sampai 5 ya, terserah nantinya. Contoh kedua, pandangan mahasiswa. Dimensi pandangan mahasiswa, indikator adalah merasa tenang dan santai. Indikatornya merasa tenang dan santai. Sumbernya sama dari Top Algayer Carozino tahun 98 dan rancangan butirnya adalah saya merasa tenang dan santai. Berarti positif ya. Ini misalnya 5 pernyataan dan seterusnya. Ya, baru rencana hasil dari validitas dan reliabilitasnya seperti apa. Reliabilitasnya berapa skornya, validitasnya berapa tadi. Dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Bab 5, diskusi dan saran. Definisi operasional dari hasil asesmen. Jadi, well-being itu artinya apa sih yang dirancang oleh kelompok? Secara operasional atau artinya, kemudian apa kelebihan metode asesmen yang dibuat. Keterbatasan dan sarannya. Ada insight pembelajarannya apa sih dipahami, NIM dan sebagainya. Daftar pustaka. Oke, ada pertanyaan tidak? Ya, itu untuk format dari tugas akhir adik-adik untuk 2 minggu ke depan. Bikin teorinya,
dicantumkan hasilnya nanti lebih banyak di lampiran adik-adik ya. Silakan berproses bersama kelompoknya untuk menyelesaikan laporan pembuatan dari hasil adaptasi ataupun untuk mata kuliah psikometri. Any question silakan kalau ada pertanyaan atau masih bingung. Tugas minggu ini menganalisa validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Iya, minggu ini menganalisa itu adik-adik juga sudah boleh menyicil membuat laporan tugas akhirnya ya. Jadi sudah boleh dicicil. Kalau untuk yang tadi kita lihat menggunakan percobaan pertama melihat hasil dari reliabilitas dan validitasnya. Apakah dengan sampel yang dikumpulkan sekarang semua item atau butirnya sudah valid semua. Kalau belum valid, diperbolehkan untuk menyebar lagi, memperbanyak sampelnya. Ya. Sampelnya biar lebih banyak, biar lebih tinggi hasil dari validitasnya. Karena asumsinya semakin banyak sampel, maka semakin tinggi angka reliabilitas dan validitasnya. Ya, jadi itu. Yang sudah 100 boleh dilihat percobaan hari ini. Kalau misalnya belum valid semua, boleh ditambahkan sampelnya. Oke, ada pertanyaan lain tidak? Semoga tidak bingung. Ya, karena mata kuliah ini masih berhubungan dengan mata kuliah kita sebelumnya statistik lanjutan untuk menguji validitas dan reliabilitasnya ya, karena penting psikometri ini untuk mengukur kuesionernya. Baru nanti kalau mengolah data kita ketemu di mata kuliah medpen lanjutan, membuat mini riset atau penelitian sederhana juga secara kelompok. Nah, pertanyaan? Anissa, kalau terdapat sampel yang tidak valid dibuang saja atau harus dibuat kembali dan disiap kembali dari awal? Itu sebenarnya idealnya Anissa yang tidak valid itu dibuat kembali dan di-share kembali dari awal. Itu idealnya. Tetapi karena kalau kita lakukan hal demikian, kita ubah butir pernyataannya, kita sebar dari awal, timingnya nggak cukup di dalam penelitian, sehingga keluarlah yang namanya cara untuk butirnya dibuang. Dengan cara apa? Item yang dibuat dilebihkan. Kalau kita misalnya ada 5 dimensi, dikalikan 5 pernyataan yang kita buat menjadi 25. Itu untuk melihat bahwa kuesioner kita valid dan reliable. Jadi idealnya yang tidak valid kita ubah, itemnya kita sebar dari awal. Tetapi karena kita ada waktu, dana, dan tenaga bisa kita buang item pernyataannya. Tapi kalau misalnya yang kita lakukan sekarang risetnya tidak valid, ya dibuang aja itemnya. Tapi yang kita lakukan adalah mini riset, tidak menggambarkan sebenarnya nantinya ya. Ya mungkin ada dimensi terkait dengan leadership tiba-tiba hilang gara-gara nggak valid. Makanya nanti kalau adik-adik udah melakukan penelitian, dilebihkan butir atau pernyataannya. Kecuali nanti adik-adik menggunakan kuesioner yang sudah diadaptasi oleh orang lain, yang sudah valid dan reliable. Adik-adik boleh langsung gunakan karena sudah teruji. Itu ya. Kalau Anissa untuk penjelasannya idealnya adalah dibuat dan di-share kembali dari awal. Baru kita uji cobakan kembali. Kalau misalnya terdapat satu dimensi dengan 83 pernyataan yang tidak valid bagaimana? Tidak apa-apa ya. Kalau ada yang tidak valid bagaimana? It's okay. Kalau cuma satu dimensi berarti sudah terwakili ya Anissa ya. Kalau misalnya ada 18 butir, ada satu yang tidak valid masih terwakili karena sudah banyak pernyataannya. Jadi ditambah saja datanya biar siapa tahu diuji lagi percobaan kedua
semua menjadi valid. Itu ya Anissa, kalau misalnya dimensinya cuma 1, itemnya lebih dari 5, itu sudah bagus sebenarnya. Alright, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita sudah akan bertemu di penghujung semester ini ya. Jadi semoga apa yang disampaikan ini jangan hilang menguap bagaikan awan tertiup angin ya. Jadi semoga masih bisa teringat, dipahami karena ini nanti berguna ketika adik-adik membuat penelitian skripsi. Kalau mentok kita nggak ketemu kuesioner yang sudah divaliditas dari orang lain, mau nggak mau kita akan buat dengan cara seperti ini adik-adik ya. Kita akan buat sendiri itemnya. Karena kadang-kadang kalau punya orang lain kita minta tidak diberikan, sama kita email. Karena nggak bisa kontak secara langsung, biasa via email. Kecuali kita sudah kenal dekat dengan orang yang membuat kuesionernya. Jadi kita bisa langsung minta ke dia. Tuh. Gak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk perkuliahan kita pada siang hari ini, Bapak cukupkan dan silakan dikerjakan untuk tugas hari ini adalah melakukan uji coba reliabilitas dan validitas percoba pertama. Silakan nanti di-upload di LMS ya. Tugasnya pada bagian tugas pada pertemuan hari ini. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Recording stop. Ya, Bapak absen Meita gimana Pak? udah kelar ngajarnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, semuanya sehat-sehat ya. Sampai jumpa.